Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai menumbuhkan sikap proaktif serta kebanggaan sebagai muslimin dan muslimah. Sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama Safiatul Zahra, yang kedua Salsabila Diah Puspitasari, yang ketiga Rizka Yohana, yang keempat Siti Nurlina, yang kelima Rizky Sherina Kuanti, yang keenam Shalomita Hapsari, yang ketujuh Shirley Safitri, yang kedelapan Vera Afifah, yang kesembilan Tahara Rahma, kesepuluh Syafira Rahajeng, dan yang terakhir Ulfa Setia Hardianti. Lalu, apakah sikap proaktif itu? Nah, di sini kita mengambil contoh seperti manusia efektif. Manusia efektif juga merupakan manusia yang proaktif. Sedangkan manusia yang reaktif, yaitu manusia yang tidak akan pernah menjadi manusia efektif. Karena itu, agama memotivasi setiap orang untuk menjadi manusia efektif. Islam juga selalu menyerukan kepada pemeluknya untuk hijrah dan bersikap serta berkarakter reaktif ke sikap dan karakter proaktif, sebagaimana ditunjukkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, serta banyak juga ayat-ayat dan hadis yang menyerukan manusia untuk bersikap proaktif, yang ditandai dengan pendisiplinan diri. Nah, khususnya itu menghargai waktu. Lalu, tanda-tanda untuk manusia proaktif yaitu memiliki pola pikir dan perilakunya lebih besar, ditentukan oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain. Orang-orang proaktif juga tidak suka melempar tanggung jawab kepada orang lain, tetapi ia dengan sadar memikul tanggung jawab lebih dominan ketimbang orang lain. Nah, dengan kata lain, ia mampu memiliki dirinya sendiri tanpa dimiliki orang lain. Tipe orang proaktif ini biasanya mau mengakui kelemahan dirinya sendiri sekaligus mau mengakui kelebihan orang lain. Pembawaannya juga sangat tegar, penuh percaya diri, namun tidak overconfident. Kemudian, ia juga sangat dipercaya karena kecerdasan dan keadilannya di dalam bertindak. Pengendalian dirinya juga amat kuat, dan rasa persahabatannya terkesan sangat tulus dan permanen. Tidak suka menjilat, ikhlas menerima kelebihan orang lain, dan yang pasti disenangi banyak orang. Lalu, ada beberapa persepsi dari sikap proaktif. Yang pertama itu, bebas memilih dan menentukan suasana hati. Nah, jadi hal tersebut merupakan sebuah ajakan untuk berbuat baik, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Rod ayat 11, yaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali dirinya sendiri. Lalu yang kedua, berbuat baik walaupun tidak ada yang melihat. Jadi, kita harus berbuat baik kapanpun dan dimanapun, atau tolong-menolong dengan sesama. Walaupun tidak ada orang yang melihat, kita juga wajib untuk membantu. Jadi kita tidak untuk merasa ingin dipuji oleh orang lain. Lalu yang ketiga, mampu berinisiatif. Nah, berinisiatif ini untuk orang-orang yang menginginkan kesuksesan. Dengan begitu, orang-orang yang mampu berinisiatif akan menarik dirinya dari zona nyaman agar mendapatkan perubahan yang lebih baik. Lalu yang terakhir, tidak menyalahkan orang lain. Nah, jadi kita sebelum menyalahkan orang lain,
kita harus mencari terlebih dahulu akar dari sebuah permasalahannya. Kemudian kita mendiskusikan untuk mencari sebuah solusi. Dalam melaksanakan sikap proaktif, selain kita mendapatkan nikmat dari orang-orang di sekitar kita, kita juga mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu yang pertama nikmatul wujud atau kehidupan. Jadi kita menjadi salah satu makhluk yang dimuliakan untuk hidup di alam raya ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keberadaan diri. Lalu yang kedua, nikmatul insan. Nah, ini menunjukkan fakta bahwa kita adalah manusia yang ditetapkan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan, keunggulan dalam struktur jasmani dan rohani dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Dan yang terakhir, ada nikmatul akil. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita kemampuan membaca dan menulis, kemampuan untuk menjelaskan dan memahami ayat-ayatnya. Di antara ayat-ayatnya yang tidak tertulis adalah fenomena di alam raya ini. Lalu, mengapa kita harus bangga menjadi seorang muslim? Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus bangga akan agama kita. Kenapa? Karena dalam agama kita memiliki kitab suci Al-Quran yang orisinil. Satu-satunya kitab suci yang dihafal dan tidak ada satu kata pun yang terdapat kesalahan di dalamnya. Kedua, kita memiliki Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau tidak dapat membaca dan menulis, namun beliau mampu mengetahui seluruh alam semesta dan isinya yang langsung diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menjadi seorang muslim ataupun muslimah merupakan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang terlahir sebagai muslim dan berkomitmen untuk menjadi muslim yang seutuhnya. Lalu keempat, Islam merupakan penyempurna dari semua agama. Seperti yang kita ketahui dalam surat Al-Maidah ayat 3, di mana berbunyi, "Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agamamu dan aku telah cukupkan kepadamu nikmatku dan aku telah ridhoi Islam menjadi agama bagimu." Lalu yang kelima, Islam merupakan agama pemandu bagi hidup seorang muslim untuk selamat di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Saya telah meninggalkan kepada kalian dua urusan. Sekali-kali kalian tidak akan sesat jika kalian berpegangan teguh kepada keduanya, yakni kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah, yakni hadis." Sekian penjelasan dari kami, yakni kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.